32 sampai 33 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ustadz Nurdi. Pada Ustadz kami persilahkan. Terima kasih Bu. Sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Azhani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan dan banyak lagi nikmat lainnya. Pada pagi ini kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita berdapat hadir di Al-Azhani dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita mempelajari surah Ghafir ayat 32 dan 33. Di bawah bimbingan Buya Rizal, didamping oleh Ibu Devi Saputri dalam menguraikan ayat tadi dan diskusi dengan teman-teman Pak Adril terutama. Kita sudah dengarkan itu dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi inni akhafu 'alaikum yaumat tanad yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min 'asim wa may yudlillahu fama lahu min had. Sadaqallahul azim. Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan siksa hari panggil memanggil. Ghafir 32, yaitu hari ketika itu kamu lari berpaling ke belakang. Tidak ada bagimu seorang pun yang menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk. Ghafir 33. Yang dimaksud dengan hari itu adalah hari kiamat, hari panggil memanggil, karena orang-orang berkumpul di padang mahsyar, sebagian memanggil sebagian lain untuk minta tolong. Dalam surah Fussilat ayat 44 al-ayah, Allah berfirman di situ bagiannya, Qul huwalil ladzina amanu hudan wa shifaa'un wallazina la yu'minuna fi azanihim waqru wa huwa alaihim amma ulaika yunadauna min makanin ba'id. Katakanlah, wa di situ adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang mukmin. Dan orang yang tidak beriman, pada telinga mereka terdapat sumbatan.
Sedangkan Al-Quran itu sesuatu kegelapan bagi mereka, bagi orang yang tidak beriman. Maksudnya, karena Al-Quran itu tidak memberi petunjuk kepada mereka. Mereka itu adalah seperti orang dipanggil dari tempat yang jauh. Artinya dia tidak mendengar panggilan itu. Dijelaskan juga dalam Al-A'raf ayat 44 dikatakan situ berkenaan saling panggil memanggil di situ, maka dikatakan wanada ashabul jannati ashabal dan benar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa azzana muazzinum bainahum an la'natullahi ala zalimin. Al-A'raf ayat 44. Firman-Nya wanada ashabul jannati ashaban nar. Penghuni surga berseru kepada penghuni neraka dan mengatakan, apa katanya? Angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan yang sebenarnya tentang apa itu azab dari Tuhanmu yang dijanjikan kepadamu? Maka jawab mereka, qalu na'am fa'azzana mu'azzinu bainahum an la'natullahi 'alal zalimin. Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyuruh malaikat mengumumkan di antara kedua golong itu, kutukan Allah telah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Al-A'raf ayat 44. Kemudian bagaimana pula sikap orang penghuni neraka? Dalam surah Al-A'raf ayat 50 dijelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada ashabun nari ashabul jannah an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Firman-Nya Allah berfirman, wa nada ashabun nar ashabul jannah an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Penghuni neraka berseru kepada penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan kepadamu. Maka jawab oleh penghuni surga, qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang yang kafir. Itu. Tapi tidak disebut Allah mengharam kepada kalian, tidak, tapi Allah mengharamkan kepada orang-orang yang kafir. Jadi air dan rezeki dari surga. Kemudian pada surah Al-A'raf Al-Isra ayat 71 Allah menjelaskan kepada kita, yauma nad'u kullu unasim bi imamihim faman utiya kitabahu wa yaminihi faulaika yaqra'u kitabuhum wala yuzlamuna fatila. Ingatlah sesuatu hari, ya, pada hari itu kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Barang siapa yang diberikan kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitab itu dan mereka tidak ada diinanya sedikit pun. Fatila itu kalimatnya superlatif. Itu sangat sedikit pun. Kalau kita bandingkan contoh sedikit itu ibarat kita mengkupas buah salak, kulit ari pada daging buahnya itu yang fatila. Kira-kira begitu gambarannya. Atau biji kurma, dalam biji kurma ada daging buah, di luarnya, di dalamnya itu ada biji, yang selaput bijinya itulah dikatakan fatila, menunjukkan sedikitnya. Kemudian dalam surah Furqan ayat 13 Allah berfirman, wa iza ulku minha makanan dhayyiqam muqarranina da'wa hunalika subura. Apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan belenggu, maka di sana mengharapkan kebinasaan.
Maksudnya begitu masuk neraka, mereka sudah binasa, langsung selesai itu maksudnya. Hancur, tetapi tidak begitu. Itulah harapan mereka, kebiasaan agar terlepas dari siksaan yang amat besar itu, yaitu azab neraka yang amat panas dengan belenggu di tempat yang sempit pula. Itulah lukisan mereka. Akan tetapi mereka tidak binasa, mereka dihidupkan berulang kali, hancur, hidup lagi, hancur, hidup lagi, hancur, hidup, sampai akhir zaman, sampai ketentuan Allah. Maka bagi mereka yang punya iman sedikit setelah selesai azab, maka dia akan kembalikan ke surga. Bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang munafik, bagi mereka yang musyrik, kekal selama-lamanya. Kemudian dalam surah Qamar ayat 6 Allah berfirman, "Fatawalla anhum yauma nad'udda ila say'in nukur." Maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyuruh, itu malaikat berseru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan pada hari pembalasan. Mereka itu dipanggil untuk hadir pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Kemudian surah Al-Ghafir ayat 30 dijelasin situ, wa qala allazina amana ya qaumi inni akhafu alaikum misla yaumil ahzab. Dan orang-orang yang beriman ketika itu berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab atau bencana seperti peristiwa kehancuran golongan-golongan yang bersekutu. Dijelaskan pula dalam surah Zumar ayat 37, maaf, dikatakan situ, wa may yahdillahu fama lahu min mudil alaisallahu biazizi zintiqam. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi Maha mempunyai kekuasaan? Az-Zumar ayat 37. Wallahu a'lam. Apa yang saya sampaikan ini kalau keliru itu datang dari kami, kalau semua yang benar itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu atas kekeliruan kami mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.